Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sekarang kita masuk ke pembahasan al-mansubat ya. Isim-isim yang mansub. Jadi dengan kalian kita sudah membahas siapa saja sih yang marfu itu kan. Kita udah membahas marfu'atul asma. Nah, sekarang kita akan membahas siapa saja yang masuk ke kategori nasab atau al-mansubat. Anda bacakan saja ya. Mansubatul asma ya. Al-mansubatu 15. Jadi isim-isim yang mansub itu ada 15. Wahiyal maf'ulu bih. Kita nanti bahas satu persatu yaitu maf'ul bih. Jadi Anda tidak akan bahas di sini, langsung satu persatu nanti. Wal masdaru, dan kedua al masdar, wa dzarfuz zaman, dzaraf zaman, wa dzarful makan, wal hal wa tamyiz, hal tamyiz, wal mustatsna, wasmula isim la, wal munada, munada wal maf'ulu min ajlih atau li ajlih sama, wal maf'ulu ma'ah, maf'ul ma'ah, wa khabaru kana wa akhwatiha, ini sudah ya di bab marfu'at, wasmu inna wa akhwatiha, ini juga sudah di bab marfu'at, wattabi'u lil mansubi, ini juga sudah di al marfu'at, wa huwa arba'atu asya, an-na'at wal 'atfu wat tawkid wal badal. Nah, ini sudah kita rinci di dalam bab marfu'at. Jadi tidak semuanya ya 15 ini ya. Karena sebagian sudah kita bahas di al-marfu'at seperti itu. Kita lanjutkan isim yang mansub pertama ya. Siapa? Babu al-maf'uli bih. Nah, jadi yang pertama isim yang mansub yang pertama ialah ada yang disebut dengan al-maf'ulu bihi. Maf'ul bih. Nah, ini objek ya berarti. Wa huwal ismu al-mansubu alladhi yaqau 'alaihi al-fi'lu. Yaqau 'alaihi al-fi'lu nahwu qawlika darabtu Zaidan wa rakibtul farasa. Nah, jadi maf'ul itu objek ya. Kita langsung mengenal saja darabtu, saya memukul. Zaidan, Zaid. Nah, jadi objek yang dipukul itu adalah Zaid ya. Siapa yang saya pukul? Zaidan. Nah, berarti Zaid ini disebut maf'ul bih ya. Gitu. Wa raqibtul farasa, saya menunggangi al-farasa, kuda. Nah, ini disebut maf'ul bih ya. Yang terkenai pekerjaan. Kalau secara istilah, secara definisi, nah ini ya, Ibnu Ajurum mendefinisikan wahwal ismu. Nah, satu, dia itu harus isim. Dengan kata lain, maf'ul bih itu tidak bisa dari maf'ul, dari fi'il atau dari huruf, kecuali nanti ditakwil ya menjadi isim. Al-mansub ini syarat kedua, dia itu harus mansub. Dengan kata lain, maf'ul bih itu tidak mungkin marfu' dan tidak mungkin majrur. Jadi nggak bisa kita bilang darabtu Zaidun atau darabtu Zaidin. Dan syarat ketiga ialah alladzi yaqa'u 'alaihi al-fi'lu, yang fi'il itu terjadi padanya.
yang terjadi padanya. Ini kan Zaidan, fiilnya apa? Doroba, pukulan ya. Apakah terjadi kepada Zaid? Apakah menimpa Zaid? Iya. Nah, berarti Zaid itu disebut maf'ul bih. Akan tetapi timbul masalah. Timbul masalah. Kenapa? Contoh, misal ma darabtu Zaidan. Saya tidak memukul Zaid. Apakah pukulan menimpa Zaid? Kita bilang ma, saya tidak ya, tidak. Oh, ini gimana nih? Ini tidak terletak sama sekali fiil padanya, tidak tertimpa kepada Zaid. Tetapi di sini kita masih bilang dia itu sebagai maf'ulun bih. Ternyata maksud yaqum di sini ialah ta'alluqu al-fi'li bil maf'ul. Maksud dari yaqa'u ialah kaitannya fi'il dengan maf'ul. Jadi maksudnya bukan terjadi menimpa kepada Zaid, tetapi kaitan darabtu ini pasti berkaitan dengan Zaid ya. Pasti berkaitan. Walaupun fi'ilnya itu terjadi atau tidak gitu ya. Tetapi nggak mungkin kita bilang ma darabtu, saya tidak memukul. Ya apa? Ini kurang sempurna. Maka kita datangkan Zaid, maksudnya ialah kaitan fi'il doroba dengan Zaid ya. Maksud dari alladzi yaqau alaihil fi'lu. Ini kaitan maksudnya ya, bukan yang dimaksud ialah menimpa atau tidak menimpa ya. Jadi ta'alluqul fi'il bil maf'ul itu bisa terjadi ala jihati as-subut. Subut berarti tetap, dengan kata lain terjadi fiilnya ya. Misalkan darabtu Zaidan. Nah, ini emang fiilnya terjadi kepada atau menimpa Zaid ya. Jadi Zaid ini berkaitan dengan doroba. Kenapa? Karena doroba ini tidak sempurna kecuali disebutkan Zaid. Jadi erat kaitannya dengan Zaid harus disebutkan. Atau ala jihati an-nafi dalam bentuk negatif, maksudnya ya emang tidak terjadi sama sekali. Ma darabtu ya, saya tidak memukul Zaidan. Nah, jadi Zaid ini tetap maf'ul walaupun tidak terjadi, tidak dipukul. Tapi maksud Zaidan ini sebagai maf'ul ialah kaitan Zaid terhadap doroba. Itu tidak mungkin doroba dipahami kecuali ada Zaid disebutkan di sini sebagai maf'ul. Itu ya. Kemudian pembagian maf'ul. Taib. Wahwa kismani. Nah, ana bacakan saja nanti ana rangkum ya. Di mana maf'ul itu dibagi menjadi dua, zahirun wa mudmarun. Ada isim zahir, ada isim dhamir katanya yang menjadi maf'ul itu. Fadh-dhahiru ma taqaddama dzikruh. Di mana zahir itu yang telah lalu penyebutannya. Maksudnya yang mana? Darabtu Zaidan. Nah, berarti Zaidan ini adalah contoh dari maf'ul isim zahir ya. Isim zahir itu kita gampang itu bilang yang bukan dhamir dan mubham lah gitu ya. Atau di sini maksud dari isim zahir ialah yang bukan dhamir gitu ya. Kemudian wal mudmaru kismani, adapun maf'ul dhamir dibagi menjadi dua, muttasilun wa munfasil, yang bersambung dan yang berpisah. Nanti ana gambarkan ya secara ringkas. Fal muttasilu 12, adapun
Maf'ul muttasil ada 12. Wahia dorobani, wa dorobana, wa dorobaka, wa dorobaki, wa dorobakuma, wa dorobakum, wa dorobakunna, wa dorobahu, wa dorobaha, wa dorobahuma, wa dorobahum, wa dorobahunna. Wal munfasilu 12. Dan yang munfasil itu ada 12 juga. Wahia iyaya, wa iyana, wa iyaka, wa iyaki, wa iyakuma, wa iyakum, wa iyakunna, wa iyahu, wa iyaha, wa iyahuma, wa iyahum, wa iyahunna. Taib. Ana akan ringkas ya semaksimal mungkin. Al-maf'ul maksudnya al-maf'ul bih ya, dibagi menjadi 2. Ada yang berupa isim zahir, ada yang disebut al-mudmar ya tadi. Taib. Apa maf'ul yang berupa isim zahir atau apa yang dimaksud dengan isim zahir? Maksudnya ma yadullu ma'nahu biduni ihtiyajin ila qarinati takallumin au khitabin au khitab ghaibah ya berarti ya. Ghaibatin. Apa-apa yang menunjukkan kepada maknanya tanpa membutuhkan kepada qarinah. Takalum berarti orang yang berbicara, atau khitab yang diajak bicara, atau ghaibah yang dibicarakan. Nah, dengan kata lain yang bukan dhamir. Jadi kita bilang baitun, nah udah baitun, nggak perlu dhamir kaf atau dhamir apa ya. Berbeda dengan mudmar. Jadi kita bilang zahir itu ialah yang bukan dhamir. Yang mudmar itu tadi dibagi menjadi 2 ya. Ada yang disebut al-dhamir al-muttasil, ada pula al-dhamir al-munfasil. Al-dhamir al-muttasil ta'rifnya ialah ma la yubtada'u bihil kalam wala yaqa'u ba'da illa. Jadi dhamir muttasil itu yang tidak dapat kalam itu dimulai dengannya dan tidak dapat terletak setelah illa. Kita ambil contoh misal dorobaka. Maka di sini dhamir mutasilnya itu adalah ka. Ma la yubtada'u bihil kalam. Apakah bisa kita bilang ka qaimun? Maksudnya kamu berdiri, bisa enggak? Tidak bisa. Dengan kata lain memang ka itu tidak bisa dimulai kalam dengannya, tidak bisa di awal jumlah. Dan yang kedua wala yaqulu ba'da illa, dan tidak dapat terletak setelah illa. Misal ma darabtu misal ya. Saya tidak memukul illa ka, kecuali kamu. Bisa enggak? Tidak bisa. Inilah yang disebut dengan dhamir al-muttasil ya. Ma la yubtada'u bihil kalam wa la yaqulu ba'da illa. Kemudian dhamir al-munfasil. Berarti dhamir al-munfasil itu ialah ma yubtada'u bihil kalam wa yaqa'u ba'da illa.
yang kalam itu dapat dimulai dengannya dan dapat terletak setelah illa. Kita ambil contohnya anta ya. Maka bisa kita bilang, misalkan anta zahibun, kamu pergi, ini di awal jumlah bisa ya. Dan bisa pula terletak setelah illa, misalkan ma darabtu illa anta, ya gitu. Saya tidak memukul kecuali kamu. Nah, inilah yang disebut domir muttasil dan domir munfasil. Baik. Kita akan bahas domir al-muttasil satu persatu ya. Satu persatu. Dari segi maknanya. Baik, silahkan di screenshot ya. Baik, ana hapus. Tasrifnya domir munfasil ya. Al-maf'ul min domirin muttasil dulu berarti. Muttasilin ya. Di sini contohnya dorobani ya. Dorobani. Ini jumlah fi'liyah. Berarti harus ada fi'il, fa'il, dan kadang-kadang harus maf'ul. Ada maf'ul. Nah, ini harus ada maf'ulnya. Jadi kita pecah dulu, perhatikan. Yang pertama kata doroba. Nah, doroba berarti fi'ilnya. Fa'ilnya mana? Domir mustatir. Mustatir huwa. Nah, gitu ya. Yang ada di dalam doroba. Kemudian manakah maf'ulnya gitu ya? Ternyata domir yang menjadi maf'ulnya ini adalah domir ya mutakalim, disebutnya yaul mutakallim ya. Jadi i'rabnya wa yaul mutakallim domirun muttasilun mabniyun. Ana tidak tulis ya karena panjang. Domirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Nah, gitu. Timbul pertanyaan, ini nunnya nun apa? Dorobani gitu ya. Disebutnya ini nun adalah nunul wiqayah. Nun penjagaan. Nah, maksudnya gimana? Kok ada nun yang menjaga, apa maksudnya? Pertama, harus kita ketahui, ya mutakalim itu menuntut kasroh sebelumnya. Contohnya kan kitabun. Diidhofahkan kepada ya, jadi kitabi. Padahal harusnya kitabui. Jadi kitabi menuntut kasroh sebelumnya. Jadi ba dikasrohkan. Di sini kenapa kita nggak bilang saja dorobi gitu ya? Karena pertama, iya itu membutuhkan kasroh sebelumnya. Tetapi fi'il itu tidak ada yang kasroh akhirannya. Dan kasroh itu kan ciri utama untuk majrur. Dan tidak mungkin ada fi'il yang majrur gitu. Maka mesti ada pemisah antara fi'il dan ya, supaya fi'ilnya tidak kasroh dan ya-nya pun tetap mendapatkan kasroh sebelumnya. Gitu kurang lebih ya. Kemudian ada dorobana ya. Berarti doroba fi'il madhi, fa'ilnya domir mustatir. Nah, di sini di sini sebagai maf'ul bih ya. Maf'ulun bih. Thaib, kegunaannya apa
ini adalah untuk al-mutakallim, berarti orang yang berbicara, al-mu'azzim, yang mengagungkan nafsahu, dirinya sendiri, dan ini tidak boleh disematkan kepada seseorang, hanya berhak untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Au ma'ahu, atau bersamanya, ghairuhu, dengan kata lain lebih dari seorang gitu. Kami, ya. Dia telah memukul kami. Kemudian di matanya dorobani wa dorobani wa dorobana wa dorobaka, ya. Wa dorobaka, dorobaka. Nah, ini kafnya maf'ul bih, berarti ini lil mukhotob, berarti mukhotob itu orang yang diajak bicara tetapi laki-laki. Dia laki-laki telah memukulmu. Terus dorobaki. Nah, berarti kalau ki ini lil mukhotobah, ya. Untuk mukhotob perempuan. Dorobaka doroba kuma, berarti doroba kuma. Nah, di sini anak tulisnya agak besar. Doroba kuma, ya. Doroba kuma. Baik, doroba di sini fiil dan wafa'il, ya. Kemudian maf'ulnya itu, perhatikan, maf'ulnya itu ternyata kafnya saja. Maf'ulnya itu kaf saja. Berarti dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ul bih. Jadi ini maf'ul bih. Kemudian mim disebut harfu imadin, ya. Wal alif disebutnya harfun dalun, huruf yang menunjukkan ala at-tasniyah. Huruf yang menunjukkan kepada tasniyah, dua, ya. Jadi maf'ulnya itu dhamir kafnya saja. Adapun yang lainnya lawahik, ya. Kemudian dorobakuma, dorobakum. Nah, dorobakum. Ini juga sama. Doroba fi'il dan fa'il. Kafnya yang menjadi maf'ul. Maf'ul bih itu cuman kafnya saja. Mim, ternyata mim itu adalah alamatu, ciri jam'i az-zukur. Alamat untuk ciri jamak muzakkar, gitu. Jadi kafnya itu maf'ul bih, mimnya alamatu jam'i az-zukur. Wa darabakum, terus wa darabakunna, ya. Darabakunna. Sama, ini juga doroba, di sini ada fi'il wa fa'il. Kemudian maf'ulnya itu kaf, maf'ul bihnya nun disebut alamatu, hanya sebatas ciri, ya. Alamatu jam'il inas. Nah, ini semuanya untuk dhamir mukhatab.
Nah, terjadi khilaf di dhamir ghaibah. Berarti dorobahu ya, dia telah memukul dia. Dorobahu ya. Di sini berarti maf'ulnya alha mabni ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bih ya. Dorobahu, dorobahuma ya. Nah, untuk di sini ana mendapatkan dua qaul ya. Ketika ana talaki ana mendapatkan dua qaul perkataan ya. Pertama, doroba fi'il fa'il ini mafhum ya. Ternyata pertama ada yang bilang haknya ini maf'ul. Jadi maf'ul bihnya itu cuman haknya saja, mim sama harfu imad ya, alif sama harfun dalun ala tasniyah. Dan qaul yang kedua, huma khusus ya. Khusus untuk dhamir ghaib tidak dipisah. Jadi qaul yang kedua yang ana temukan bahwa ketika dhamir ghaibah ya, dhamir ghaib itu tuh tidak dipisah. Jadi dharaba fi'il wa fa'il, huma maf'ulun bih mabni ala sukun gitu ya. Jadi huma seluruhnya. Kemudian dorobahu, dorobahum ya. Nah, ini juga sama. Ada dua qaul. Yang pertama dipisah, ya. Al-haknya saja maf'ul, mim harfu alamatu jam'i dzukur. Dan yang kedua hum sekaligus. Jadi hum itu dhamir muttasil mabni ala sukun. Kalau dipisah pasti mabni ala dhammi, tetapi kalau digabung mabni ala sukun fi mahalli nasbin. Terus dorobaha, nah ini mah nggak ada khilafnya, berarti ha di sini sebagai maf'ul. Wa darabahuma wa darabaha wa darabahunna. Nah ini juga timbul perdebatan ya. Yang pertama haknya saja dan yang kedua digabung hunna sekaligus. Jadi yang digabung itu khusus untuk dhamir ghaib ya. Dhamir itu rincian dari maf'ul min dhamirin munfasil, maf'ul yang berupa dhamir munfasil. Baik, silahkan di screenshot ya. Jadi kita tinggal dhamir munfasil ya. Baik, kalau sudah ana hapus ya. Sekarang dhamir munfasil. Jadi contoh dhamir munfasil dari maf'ul ya. Dhamirun munfasilun, dhamirun nasbin munfasilin. Nah, gitu ya. Kalau di sorof dhamiru nasbin munfasilin, dhamir nasab ya, ini pasti jadi maf'ul. Yaitu iya ya. Nah, ini juga sama, dipisah. Justru ini tidak ada khilaf ya, semuanya dipisah. Jadi iya ya. Ternyata iyanya itu yang sebagai maf'ul ya, atau dhamir nasab atau dhamiru nasbin. Yang dhamir itu iyanya saja. Adapun ya, iya ya ini menunjukkan kepada mutakallim. Menunjukkan kepada mutakallim. Ana coba lihat di kitab ya. Takut ana salah. Tapi ana yakin sih. Coba ana cek dulu. Ya, betul ya. Ini sama harfun
dalun ala al-mutakallim. Iya ya, terus iyana, nah, domirnya itu iya, na-nya itu na ya. Jadi sama harfun dalun alal mutakallim au al muazzim nafsahu au ma'ahu ghairuhu ya. Nah, gitu. Iyana terus iyyaka, nah, berarti ka. Berarti iyyaka harfun dalun ala khitabil muzakkar. Harfun dalun ala khitabi al muzakkar ya. Terus iyyaki, nah, berarti sama harfun dalun ala khitabil muannas. Iyyaki, iyyaka, iyyaki, iyyakuma. Berarti kalau iyyakuma ditafsil ya, dirinci. Kalau dirinci iyyakuma, oh, Anda tulisnya jangan gitu ya. Berarti iyanya saja dhamir. Nah, kuma di sini kafnya harfu khitab disebutnya ya. Mimnya harfu imad, alifnya harfun dalun ala at-tasniyah. Nah, gitu. Iyyakuma terus iyyakum. Nah, iyanya saja dhamir, kaf harfu khitab, mim alamatu jam'i az-zukur. Nah, gitu ya. Sama saja. Iyyaki, iyyakuma, iyyakum. Terus iyyahu. Nah, berarti ini dalun ala alal ghaib. Oh, iyyaku, iyyakunna ya, belum ya. Iyyakunna. Nah, iyyakunna kafnya harfu khitab, nunnya harfun dalun ala jam'il inas. Terus iyyahu berarti haknya menunjukkan kepada harfun dalun ala alal ghaibah atau alal ghaib. Jadi harfun dalun alal ghaibah al muzakkar bisa ya, atau al ghaibah lil muannas lil muzakkar. Terus iyyaha berarti hanya ini harfun dalun alal ghaibah lil muannas. Ya iyyahuma, nah, berarti haknya iya dhamir, haknya harfu al ghaibah, mim harfu imad, alif harfun dalun ala at-tasniyah. Iyyahum sama haknya harfu al ghaibah, mim alamatu jam'i az-zukur. Iyyahunna sama haknya harful ghaibah, nun alamatu jam'i al-inas. Oh, udah ya, berarti iya ya, iyana, iyyaka, iyyaki, iyyakuma, iyyakum, iyyakunna, iyyahu, iyyaha, iyyahuma, iyyahum, iyyahunna. Nah, seperti itu. Ini rincian dari dhamir munfasil yang mansub. Nah, seperti itu. Ini udah ya, pembagian maf'ul secara rinci. Baik isim zahir sudah nahu darabtu zaidan, atau dhamir yang berupa dhamir baik munfasil atau muttasil. Contoh muttasil darabtuhu misalkan. Kalau munfasil iyyaka darabtu. Nah, gitu. Jadi maf'ulnya dikedepankan. Ma darabtu illa iyyaka bisa ya.
Saya tidak memukul kecuali kamu gitu. Baik, apakah sudah atau mau lanjut? Sudah terlalu banyak atau gimana? Sudah kayaknya Ustadz, udah Udah lumayan. dulu? Oh, udah dulu ya. Baik, kita cukupkan dulu ya sesi kali ini. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan. Silahkan diperhatikan ya, terkhusus dalam dhamir mutasil atau munfasil. Karena anak perhatikan ketika mengi'rab biasanya kita memilih yang mudah gitu ya. Tapi justru yang tepatnya itu alat tafsil seperti ini gitu ya. Baik, ana cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.